Kak. Jadi memang ini materi yang favorit di banyak tes yang ada di Indonesia ini, teman-teman. Mulai dari TPA ada, TPA STAN ya, lalu ada TIU, SKD, lalu ada juga di TPS atau skolastik. Jadi materinya memang favorit banget. Oke, nggak usah berlama-lama teman-teman. Judul materinya adalah Semua Karena Logika atau Logika Matematika. Karena logika ingin dimengerti. Wow, lagu nih. Zaman dulu banget. Oke, langsung aja. Nah, logika kita akan belajar dari dasar biar teman-teman paham. Sekali lagi, ini satu bab. Kalau di sekolah, ini satu bab dipelajari kurang lebih hampir 1 bulan. Atau mungkin 3 minggu. Tapi kita akan coba pelajari dalam waktu 1 pertemuan. Fokus ya teman-teman, semoga langsung paham. Oke, kita mulai dari pernyataan pertama. P. Jabar rajin belajar. Mungkin di sini ada Jabar. Halo Jabar. Ki. Jabar mendapatkan juara 1. Nah, yang pertama di macam-macam logika, yang pertama itu ada yang namanya konjungsi. Nah, mungkin teman-teman di sini yang dulu kurikulumnya apa ya? Dulu tuh sebelum kurikulum 13 ada KTSP. Nah, KTSP masih dapat nih. Konjungsi itu nama lain dari apa, teman-teman? Konjungsi. Lambangnya kayak gini lambangnya. Oke, nama lain dari apa nih? Yuk, nama lain dari kriku, 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 kriku. Ya, betul banget. Dan. Oke. Dan bila esok. Nah, berarti kalau ada kata P, nah ada garis seperti ini, gambar gunung ini bacanya adalah P dan Ki. Misalkan P-nya tadi siapa? P-nya Jabar rajin belajar. Ki-nya Jabar mendapatkan juara. Maka ini bisa kalian tulis sebagai Jabarnya sekali aja nggak masalah. Jabar rajin belajar. Oke. Dan mendapatkan, aduh lu nggak muat, di belakang aja lah. Tulisannya kayak cacing. Mendapatkan juara 1. Kurang lebih dihubungkan dengan kata penghubung dan. Nah, teman-teman, lebih jauh lagi, kata lambang ini juga bisa diartikan sebagai tetapi. Jadi maknanya bisa dan bisa juga tetapi. Nah, nanti kalau mau nanya, boleh. Jadi boleh dibaca dan, boleh dibaca tetapi. Nah, berikutnya Kak, ada yang kedua, disjungsi. Nah, ada yang tahu disjungsi? Lambangnya kayak V. Nah, ini apa nih disjungsi nih? Wih, udah tahu, mantap. Tak cepetin aja kalau udah tahu ya. Oke, yaitu atau. Misalkan nanti P seperti ini, maka bacanya P atau Ki. Nanti tinggal jadi Jabar rajin belajar atau mendapat juara 1. Nah, Kak, kapan sih Kak soal-soal itu pakai dan atau pakai atau? Nah, biasanya ini ada tipsnya teman-teman ya. Ini tipsnya. Oke, tipsnya. Kalau dan itu artinya kelompok atau dipakai untuk grup atau kelompok. Oke, nanti aku tunjukin ya kelompok. Seperti apa toh Kak maksudnya kelompok atau grup ini? Misalkan gini. Misal ya, ini contohnya. Contohnya siapa namanya nih ya di sini ya? Mbak Vira lah ya, Mbak Vira. Misal soalnya bentar, aku lagi pikir soalnya apa ya kalau dan ya. Oh, gini. Pantai itu berpasir dan panas. Pantai itu berpasir dan panas, ya kan? Terus Vira berada di tempat yang berpasir. Vira berada di tempat yang berpasir. Dan Vira berada di tempat yang berpasir dan tidak panas. Oke, tidak panas. Maka kesimpulannya apa, teman-teman? Pantai itu berpasir dan panas. Vira berada di tempat yang berpasir dan tidak panas. Oke, Vira tidak berada di pantai. Betul banget. Oh, berarti aku paham, Kak.
Kalau dan ini harus kedua-duanya, Kak, ya, atau kelompok maknanya. Pantai itu bisa disebut pantai ketika berpasir dan panas. Ketika dia cuma berpasir saja tetapi nggak panas, berarti dia bukan pantai. Karena penghubung di dalam soal logika ini adalah dan. Nah, gitu teman-teman ya. Kak, kalau atau itu buat apa sih, Kak? Kalau atau? Kalau atau, ini yang pertama ya. Tips yang pertama, yang ini yang A. Jangan A deh, dipakai satu aja. Satu. Kalau yang kedua, kalau misalkan atau, oke, dia digunakan untuk pilihan. Nah, pilihan. Contohnya nih ya. Teman-teman coba langsung unmute boleh atau tulis di kolom chat juga boleh nih. Jika mencuci mobil, coba ya, terus aja deh biar enak ya. Di sini aja. Jika mencuci mobil, maka harus pakai sabun atau sampo. Oke, sekarang gantian ya, pinjem namanya Mbak Tutus ya, Mbak Tutus ya. Tutus mencuci mobil. Nah, Tutus mencuci mobil, maka titik. Oke, ada yang tahu? Kalau aku jawabnya gini boleh nggak? Yang mana kira-kira yang benar ya? Tutus memakai sabun. Oke, yang kedua, Tutus memakai sabun dan sampo. Oke, yang C, Tutus memakai sampo. Oke, yang A betul atau salah? Yang A betul atau salah? Betul atau salah? Ini ada yang bingung nih, ntar ya, bikin banget sih. Oke. Betul ya teman-teman ya, betul. Oke, ini betul kah? Aman kah? Yang ini aman. Oke. Kalau kedua, Tutus memakai sabun dan sampo, betul atau salah? Salah, betul. Karena dia dan. Oh, aku paham Kak. Berarti gini, kalau dia atau dia digunakan untuk memilih. Contoh nih, yang di sini ada Octavia nih. Ini siswaku dia dari sekolah kedinasan pertanian ya, Octavia ya. Betul nggak sih, Okta? Kalau nggak salah dari sekolah tinggi penyuluhan pertanian. Nah, ya betul ya. Oke. Gini, misal nih, Okta, kamu milih aku atau Jerome Pauline? Nah, kira-kira boleh nggak Okta ini milih aku dan Jerome Pauline? Boleh nggak? Boleh nggak? Iya, nggak ada yang pilih akhirnya. Ya, mau lihat nih. Nah, kalau memilih itu tidak boleh dua-duanya kalau penghubungnya atau. Karena kita suruh milih. Aku Kak Faiz atau Jerome gitu kan. Ya berarti harus salah satu. Nggak boleh dua-duanya gitu. Paham ya? Jadi kalau atau itu harus salah satu, nggak boleh dua-duanya. Kak, kalau dua-duanya ngapa Kak? Dua-duanya namanya kemaruk. Gitu, kemaruk maksudnya nggak boleh dua-duanya ya. Kita satu aja teman-teman, satu aja nggak habis ya. Oke, lanjut berikutnya. Nah, oke ini untuk konjungsi sama disjungsi. Lalu nanti ada satu materi favorit juga. Ini kok nggak muat ini. Oh, di sini aja ya materinya. Oke, ini nggak muat ternyata. Yang ini C. Nah, C-nya di sini. Ada materi namanya implikasi. Lambangnya kayak gini. Nah, kayak panah. Kok kurang gede. Yaps. Nah, ini kayak gini. Ini panah ya. Ini implikasi, teman-teman ya. Implikasi. Nah, Kak, tetanggaku implikasi. Beda itu komplikasi ya. Nah, implikasi itu bacanya gini, teman-teman. Nah, bentar. Ini bacanya gini. Sama dengannya 3 ya. Jika P maka Q. Nah, ada jikanya ya. Kalau ada panahnya itu ada jikanya. Oke, sampai sini aman? Kalau aman aku pindah materi dulu. Oke, aman? Aman ya? Oke, aman. Aman. Oke. Ya, materi kedua langsung. Ingkaran dan negasi. Nah, ingkaran sama negasi atau nama lainnya negasi atau lawan itu lambangnya seperti ini, teman-teman. Lambangnya gini. Nah, kayak gini lambangnya ya. Oke, atau gambarnya kayak min, tapi ya bukan min dia. Dia ada kayak lengkungan gitu ya. Nah,
Nah, atau gampangnya gini lah ya, kalau misalkan cepet-cepet kayak gini nggak apa-apa. Nah, oke, Kak, apa namanya, ingkaran atau negasi itu maksudnya kayak mana sih, Kak? Misalnya kita punya yang pertama ya, kita punya P adalah semua. Oke. Maka kita kalau ada lambang kayak gini, itu berarti lawan dari P, lawan dari semua. Nah semua itu apa Kak lawannya, Kak? Ya bisa aja tidak semua, ya kan? Tidak semua. Tapi ini jarang dipakai kalau tidak semua. Hampir tidak pernah muncul tidak semua. Yang sering dipakai adalah betul sebagian, ada, atau satu lagi, yo, beberapa pantaskah kau untuk kutunggu? Weh. Nah, beberapa yang sering dipakai. Kau sementara enggak sih? Ya, oke. Nah, misal jawab di chat ya teman-teman ya. Misalkan contohnya Mbak Fani, misalkan Mbak Fani gini. Kayak mana ya? Kayak mana ya? Ini cuma contoh ya Mbak ya. Semoga ini jangan diambil hati ya. Semua orang menyayangi, oke, menyayangi Fani. Oke. Ingkarannya adalah, oke, boleh di komen silakan ingkarannya. Oke, apakah sebagian menyayangi Fani? Ayo hati-hati. Ayo, ingkaran semua orang menyayangi Fani harus ada kata tidak ya teman-teman ya. Tidaknya jangan sampai lupa. Oh gini Kak, sebagian orang, oke sebagian orang tidak berarti. Nah, menyayangi Fani. Ada kata di sini pentingnya ya, kita tulis di sini. Oke, ini ada kata tidak, ininya sebagian. Silakan yang mau nanya, boleh. Oke. Malah Mas Hakim ki sayang-sayangan. Oh, dimarahin loh. Kawan Mbak Fani udah punya suami loh. Tegat Mas, balikin loh. Weh, sembrono sekali. Udah, sembrono nih, gak boleh kayak gitu ya. Oke, gimana nih teman-teman nih? Nah, sebagian orang tidak menyayangi Fani. Jadi gini teman-teman, kalau di dunia matematika, satu hal itu menjadi penyangkal itu sudah disebut ingkaran. Contoh kalau di dunia matematika gini, misalkan nih, semua siswa SMA berangkat jam 7 pagi. Berarti lawannya, ada satu orang nggak berangkat jam 7 pagi, pasti dia tidak bisa disebut anak SMA gitu loh maksudnya. Jadi kalau gini, semua anak SMA pasti berangkat jam 7 pagi. Artinya, kalau ada satu orang nggak berangkat jam 7 pagi, berarti dia lawan dari semua orang berangkat jam 7 pagi. Intinya satu aja sudah menjadi penyangkal dari semua gitu ya teman-teman ya. Jadi intinya lawannya tidak semua gitu, nggak hanya ada boleh, sebagian juga boleh. Itu sudah menjadi lawan semua. Semua orang di bumi ganteng, ya berarti lawannya ada orang yang nggak ganteng. Walaupun satu orang itu sudah menjadi lawan dari semua orang ganteng gitu ya. Oke, jadi ini masuk materi di matematika ya teman-teman ya. Oke, kita kayaknya lanjut aja. Kita nggak usah bahas matematika ini nanti keribu ya. Oke, yang kedua, yang B. Nah, yang B itu kayak mana Kak? Biasanya gini, ingkaran dari P dan Q. Ini pembuktiannya nggak usah aku tunjukin ya. Aku udah buat videonya di pembahasan UTBK ya. Pembuktian dari bentuk ini menggunakan matematika gitu. Kebetulan aku orang matematika, jadi pakai pembuktian gitu. Ingkaran dari P atau Q. Nah, ini cara gampangnya, kalau ingkaran dari dan, sedangkan ini atau, itu berubah teman-teman. Ya, aku bawain aja deh ini, kayaknya bisa ke bawah nggak sih? Ntar, aku bawain sini. Aduh, tak bisa. Nggak jadi. Tak jadi. Oke, nggak usah. Oke, jadi ini bisa berubah jadi ingkaran P atau ingkaran Q, yang atau berubah jadi ingkaran P dan ingkaran Q. Oke, ini atau, ini dan. Silakan di screenshot dulu, boleh teman-teman? Silakan sambil nungguin. Oke, nanti bisa muncul pembahasannya juga teman-teman ya.
bakal ada pembahasannya juga. Oke. Ya, nunggu video. Ya, maksudnya rumusnya lu Mas, nanti kan buat ngerjain di soal yang berikutnya gitu kan. Kita kan mau ngerjain soal 45 soal nih hari ini nih. Plus tugasnya jauh lali loh, nggak dikerjain bahaya. Oke, boleh. Ya, tolong dikerjain ya soalnya teman-teman, tugas-tugasnya itu udah diketik loh. Buat teman-teman spesial, kita udah pilihin. Oke, pasti sip. Nanti kalau kurang kita tambahin ya soalnya ya. Tambahin lagi. Oke, gimana? Udah di screenshot? Ini yang ini. Ini kayak orang kecil ini kayaknya. Nah, segini. Ya aman lah ya. Oh, kurang toh, Mbak. Soal-soal tugasnya kurang, Mbak. Tambah lagi, Mbak. Nanti yang di logika 2, Mas. Lagi 2 ya, kita tambahin soalnya 40, tugasnya 40, Mbak. Aku tambah. Ke atas lagi. Oke, dah ya. Dah. Oke, kita ke soal ini. Oke. Gak apa-apa Mas, amazing itu maksudnya levelnya tinggi gitu loh. Soal-soal yang memang di atas itu artinya kalau Masnya nyampe ke amazingnya mampu, berarti aku yakin banget sih auto bisa gitu. Oke, lanjut yuk, kita ke soal ya. Udah ya, nanti bisa di-download ya. Oke, kita ke sini. Nah, ini soal sederhana nih. Ingkaran, soalnya adalah ingkaran dari pernyataan semua siswa Alfaiz berdoa sebelum melaksanakan ujian. Kira-kira nomor 1 yang mana nih? Wah, ya ini kayaknya ini pakai rumus apa karena di Alfaiz C gitu, nggak pakai rumus ini, jajan nggak baca soal ini. Waduh, seberapa banget nih. Jawabannya yang C. Betul. Nah, jadi dulu tuh filosofia tuh nggak sengaja gitu siswa-siswa SMA, karena memang kan yang les SMA banyak banget gitu. Nah, Kak kok 1 C terus toh Kak? Oh iya ya, kok nggak sengaja C terus ngapa ya? Terus ada yang nyeletuk. Anaknya sekarang kuliah di STAN teman-teman ya, dia kuliah di STAN, dia bilang, wah Kak, ya kan karena C itu cinta. Oh ya juga, kita awali soal-soal sulit dengan cinta. Ternyata ya itu sampai sekarang gitu. Itu tuh dulu kayak gitu. Karena memang dulu lesnya sulit-sulit materinya, terutama materi STAN ataupun materi UTBK itu sulit-sulit. Jadi kita ya buat hiburan aja, C-nya pakai cinta gitu. Dulu kayak gitu. Nah, berikutnya nomor 2. Beberapa siswa tidak suka lagu Sheila on 7, ya kan? Oh, berarti beberapa ini karena ditanya negasi, Kak, maka dia menjadi semua. Oh, berarti antara B, C, D, E gitu kan. Nah, tidak ini hilang ya, tidaknya hilang. Oke, tidaknya kita bakal hilangin. Tidak hilangin. Maka jawabannya yang mana, Kak? Jawabannya yang B. Oke. Karena di kelas ini nggak semuanya orang matematika, mungkin nggak semuanya yang biasa belajar logika kayak gini, jadi kita dari dasar ya, semoga yang dasarnya paham. Oke, gimana sampai sini? Kalau paham kita lanjut. Oke, paham aman, sip. Mbak, suara musikku kekerasan apa kekecilan sih, Mbak? Enggak, Mas Febri, pas, cukup. Pas ya, oke. Terima kasih, Mbak. Ya. Kita lanjut lagi. Lanjut. Oke. Nah, silakan teman-teman. 3, 4, 5 pakai ini, Mbak. Pakai polling, Mbak. Pakai polling. Oke, pakai rumus tadi ya, silakan. Waktunya 1 menit untuk 3 buah soal, silakan. Musiknya ganti deh, jangan kayak gini, kekerasan. Nah, ini aja, nyantai. Silakan 3 soal. Semoga buat teman-teman yang baru, ketika kita udah upload soalnya, sebaiknya di-download, terus kalau nggak keberatan itu di-print teman-teman. Oh, boleh ke atas, boleh Mas. Ntar Mas. Oke, Mas, monggo. Dah. Oke, udah ya Mas ya. Oke. Sip. Oke, kita tunggu ya 1 menit.
Sambil nunggu kalau misalkan udah banyak, Mbak, baru kita luncurin, Mbak ya. Kalau udah banyak. Masih 68, Mas Feb. Oke, siap. Kalau masih salah, nggak apa-apa. Karena kan ini, apa ya, nggak dipelajari di sekolah ya, zaman sekarang. Tapi Mbak Riza belajar logika matematika nggak sih, Mbak, di SMA? Enggak, Mas Febri. Baru ketemu di kuliah. Oh, berarti Mbak kurikulum KTSP. 13. Oh, 13. Enggak, 13. Ya, kalau KTSP dapat harusnya. Oh, Mas Dito iki kelihatan wis dewasa iki, Mas. Ini nih kurikulum itu loh, Mas. Kurikulum KTSP ke bawah sini loh. Kurikulum KBK. Ah, kurikulum KBK. Ya ini tahun-tahun zaman dulu ada, sekarang tidak ada, Mas. Ini adanya di kuliah matematika. Di komputer juga kayaknya ada deh. Ya, Mbak, boleh, Mbak? Sudah 133. Ah, boleh. Wah, Mas Aldo juga ini. Tuh, aduh, jawabannya namanya masih awal, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kan, Mbak. B ini juga ragu nih. Oke, ini juga ragu. Ragu banget ini malahan. Oke. Waktu itu ada teman-teman dari les CPNS di offline nanya, Kak, kalau logika matematika ini boleh nggak sih kan jawabnya pakai logika? Sangat boleh. Boleh banget. Kalau bisa malah pakai logika, nggak usah pakai rumus gitu ya. Tapi kan nggak semuanya itu mampu dilogikain. Ketika kita bisa dengan rumus, itu bakal bahasanya tuh jamin gitu loh. 99,99%. Benar gitu kalau pakai rumus. Tapi kalau bisa logika, ya nggak apa-apa. Coba soal ini. Kalau bisa logika, bagus. Kak, aku nggak bisa, Kak, logika. Kalau soalnya kayak nomor 3, ya berarti kita pakai rumus. Ya kita lihat ya. Oke, soalnya gini. Matematika tidak mengasihkan. Oh, tidak mengasihkan. Sorry. Ini berarti gini. Oke, matematika ini tidak mengasihkan. Ini, ya kan? Atau membosankan. Oke, ini key. Karena yang ditanya adalah ingkaran, berarti yang tanya adalah ingkaran seperti ini. Nah, oh berarti ini berubah jadi gini, Kak. Ingkaran P dan ingkaran Q. Berarti ingkaran P itu siapa? Matematika tidak mengasihkan. Oh, berarti jadinya matematikanya mengasihkan. Wah, berarti mengasihkan, Kak. Yang mana nih? Oh, ini mengasihkan nih. Ini mengasihkan juga, mengasihkan. Atau jadi dan. Oh, cari yang dan. Terakhir membosankan, tidak membosankan. Maka jawabannya yang Nah, untuk nomor 3 kayak gitu caranya. Nah, sekarang kalau teman-teman mau nanya, boleh. Kenapa enggak atau, Kak? Kenapa enggak atau? Kan pernyataannya atau. Oh, enggak, Kak. Itu kalau atau jadi atau itu namanya ekuivalen ya, atau kesetaraan. Nah, ya. Ya, jadi ekuivalen atau kesetaraan. Nah, ini ingkaran, beda. Nanti ada ekuivalen, nanti beda lagi ya. Oke, nggak apa-apa namanya. Ini kan tidak semuanya dapat materi kayak gini. Nah, ingkaran itu lawan, teman-teman ya. Oke, lanjut lagi yuk. Semua pasien mengharapkan sehat. Oh, berarti ini, Kak. Semua pasien mengharapkan sehat dan dapat beraktivitas kembali. Oh, berarti gini. Ini P dan ini Q. Ingat teman-teman, ini dan. Nah, ingkarannya apa? Ingkarannya berarti jadi seperti ini. Ingat kata semua. Semua itu berubah menjadi beberapa. Menjadi beberapa, ya kan ya. Ini atau dan dapat beraktivitas berarti tidak dapat beraktivitas. Maka jawabannya yang B. Oke. Gimana? Kalau mau pakai logika, boleh. Kalau mau pakai rumus, tambah boleh ya. Nah, untuk nomor 5. Ini rumusnya belum aku ajarin, tapi udah aku nanya sebagai pengetes teman-teman. Alhasil, jawabannya beda-beda. Coba jawab pakai logika, nggak pakai rumus. Coba. Soal ini, soal yang aku buat ini aja sendiri. Aku pinjem nama Mbak Ratna ya, Mbak Ratna.
Jangan. Yang cowok ini harus cowok ini. Siapa ya yang namanya? Mas Marco ya Mas ya, nggak apa-apa ya Mas ya. Nah ini cuma contoh ya, cuma contoh ya Mas ya. Oke, contohnya gini. Contoh ya. Ingkaran dari, ingkaran dari, kalau bisa langsung komen ya. Ingkaran dari, jika Marco diberi uang, maka ia senang. Oke. Jika Marco diberi uang, maka ia senang. Gitu. Lawannya apa? Ini kan pengandaian. Kalau diberi duit, dia senang. Berarti lawannya, iya betul. Mas Marco dikasih duit, katanya senang. Berarti lawannya, Mas Marco dikasih duit, tetapi dia tidak senang. Betul. Nah, betul teman-teman. Jadi jawabannya itu nggak pakai jika jawabannya. Wah, logika ini puyeng juga kalau nggak tahu rumusnya. Berarti jawabannya gini Kak, berarti langsung aja. Marco diberi uang, uang, tapi boleh pakai tetapi, silahkan ya, boleh pakai tapi, boleh tetapi, boleh juga dan. Oke. Marco diberi uang, tapi ia tidak senang. Jawabannya yang mana? Yang nomor 5. Nah, jika Ronaldo mencetak gol, dia senang. Kalau nyetak gol senang, berarti lawannya Ronaldo nyetak gol, tetapi malah nggak senang. Kak, Ronaldo nyetak gol tapi nggak seneng ya Kak? Apa ya Kak? Mungkin mencetak gol ke gawang sendiri. Nah, gitu maksud logikanya. Gitu harus pakai logika juga, gitu loh ya. Nah, gitu logika nih. Enak pakai logika apa pakai rumus? Sekarang komentar yuk. Enak pakai logika apa rumus? Nah, logika boleh, tapi aku tetap rumus. Kak, rumusnya gimana Kak? Rumusnya Kak? Ini rumusnya nih, monggo dicatat rumusnya. Enak pol rumusnya kok. Ingkaran dari implikasi. Nah nih ya, ingkaran dari ini. Ingkaran jika P maka Q. Nah, kayak mana Kak rumusnya? Rumusnya jadi P aja tanpa ada jikanya ya, P aja dan ingkaran Q. Boleh ditulis silakan ya. Ini jadinya P dan atau tetapi, oke, tapi ingkaran Q. Silakan, boleh di screenshot, silakan. Oke. Yang negatif Q-nya. Betul Mas. Jadi P-nya positif tetap, Q-nya negatif. Pakai dan atau tetapi ya. Ya, boleh. Ya, betul Mas Dito. Di logika matematika tetapi sama dan setara dia, Mas. Betul, Mas. Betul banget. Betul. Lanjut, kalau lanjut aku lanjutin. Belum? Belum juga? Lanjutin kalau udah nih. Semangat ya. Oke, lanjut. Nah, satu lagi. Boleh unmute. Satu lagi ya, biar paham ya, coba ya. Tapi jawab di komen, boleh unmute, boleh ya. Satu lagi, coba gini. Jika Marco belajar, maka ia disayang tante. Ya, ayo, lawannya apa nih? Jika Marco rajin belajar, maka ia disayang tante. Apa gue? Marco belajar, tetapi atau dan dia tidak disayang tante. Betul. Kak, nggak disayang tante gimana? Ya nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Ya, tapi kan kita udah rajin belajar. Ini tante loh, bukan tante kuadrat ya Mas ya. Ini tante, bukan tante kuadrat. Bahaya tante kuadrat ya. Oke, aduh. Betul. Oke, aman ya. Sampai sini paham? Kalau paham, kita ke soal. Gimana? Paham ya teman-teman ya? Oke. Loh, ini kasih. Oke, silakan jawab di kolom
Ini jawab di kolom. Jawab ini pakai timer. Silakan 1 menit ya. Oke, 4 detik lagi. Gimana Mbak Riza? Udah banyak? 117 Mas Feb. Oke, ada yang nanya tuh Mas Fakih, pakai kata hubung atau boleh nggak Kak? Pakai kata hubung atau? Nggak boleh. Beda. Atau itu pilihan. Nggak boleh. Tak boleh. Ada Mbak Erika, ada nggak soal yang jawabannya pakai jika? Ada Mbak. Nanti masuk ke ekuivalen. Kita itu hari ini bahas 1 bab Mbak. Jadi nanti dapat. Tenang. Lengkap. Oke. Yuk. Ya Mbak. Oke, Mas Feb. Oke, yuk hancurin. Oke, C. Alah. Iki jawabannya lho kok Mbak iso podo ini ki. Walah. B. Oke. 6. Negasi dari pernyataan jika Messi belajar maka ia lulus. Jika Messi belajar maka ia lulus. Maka jawabannya harus kayak gini. P dan ingkaran Q. Wah, berarti Messi-nya belajar, dia nggak lulus, Kak. Yang mana nih? Yang B. Wah, Messi itu siapa, Kak? Messi itu pemain bola, ya, pemain dari Indonesia, namanya Messianto. Pemain bola Messianto. Loh, Ijek mubeng. Mbak Reina mubeng yang mana, Mbak? Mubeng yang mana nih? Nomor 1 apa 2? Ijek mubeng, tahan. Ini mubeng ini. Kak mubeng, Kak. Logika matematika. Wes. Bagaimana? Nomor ini apa? Mbak, enak pakai rumus sama pakai logika, Mbak? Kalau aku sih, kalau ini pakai logika juga enak loh. Kalau belajar, kan pasti dia lulus ujian. Lah, lawannya bukan setara. Lawannya berarti dia udah belajar, malah nggak lulus, gitu loh, ya kan? Nah, ada yang PC nih, bentar. Kak Feb, kan semua dinegasi jadi ada, Kak. Mematuhi, ntar ya, ada yang mematuhinya dinegasi jadi tidak mematuhi, enggak sih? Ya, bisa. Oh, Kak, bisa Kak, yang DM bisa. Kak, ingkaran sama negasi kok hampir mirip ya nomornya. Oh, lah, ingkaran itu nama lainnya negasi. Kita. Nah, ini ingkaran atau negasi tadi. Nah, dirumusik. Ini ingkaran atau negasi. Nah, ini tadi nih ingkaran atau negasi. Nah, sama. Mbak ya, Mbak, aku masih menampung pertanyaan dulu biar terjawab. Rumus B ya. Pakai rumus dulu Kak, nanti udah paham mungkin bisa logika. Ya, kalau aku saranin rumus sih. Ya, betul. Ingkaran sama aja negasi, betul. Nah, cuma nama lain gitu loh. Nah, kalau misalkan apa ya? Misalkan apa Mbak nama lain? Nama lain apa ya? Nama lain apa ya Mbak? Mungkin komputer, nama lainnya PC gitu. Ya, jadi kayak ganteng, nama lainnya tampan, nah gitu loh. Ya, sama ya. Oke, aman ya. Nah, ini nih, kenapa jawabannya kok lari kedua? Jika berarti lawannya cuma untuk kalimat terakhir, Kak. Ya, Mas Hakim, betul. Ini jawabannya tunggal, Mas. Cuma ini tok, Mas. Ya, cuma ini tok. Betul, tunggal. Kalau aku rajin, Mas, aku ranking 1. Berarti lawannya akunya rajin, tetapi aku nggak ranking 1. Itu, Mas. Logikanya kayak gitu. Oke, aman ya?
Oke, semoga aman lah ini. Aku bisa lanjut. Aduh, ngeri kalau nggak aman. Oke, aman ya. Negasi dari pernyataan. Jika semua siswa, hati-hati, semua siswa mematuhi disiplin sekolah, maka ginting siswa teladan. Woi, ginting nih. Nah, ini jika P, maka Q. Pertanyaan adalah negasi. Berarti seperti ini. Oke ya. Oh, berarti jawabannya harus P dan ingkaran Q. Nah, cari. Semuanya tetap atau berubah menurut teman-teman? Semuanya tetap atau berubah? Oh, sama, tidak berubah karena nggak ada ingkaran. Karena nggak ada ingkaran, berarti yang tetap. Berarti antara A, B, udah A sama B. Sekarang ingkaran Q, berarti ginting siswa teladan, lawannya ginting bukan siswa teladan. Yang A. Oke, yang berubah cuman Q-nya. Oke, gimana? Oke, nggak apa-apa. Ya, namanya nomor 7 ini soalnya udah kompleks. Jadi dia kayak jebak, semuanya jebak gitu-gitu. Nggak apa-apa, ya nggak apa-apa namanya. Soalnya udah naik ya. Udah naik kan kita bertahap. Enggak Mbak Nanda, enggak sama. Kalau dan lawannya atau, enggak sama. Oke. Oh, dikasih Mbak, dikasih. Jadi gini, nanti kalau dia memang pertanyaannya negasi, nanti ditanya negasinya apa gitu. Ya, negasi dari pernyataan ini apa atau kesimpulan dari soal ini apa. Cuman yang paling banyak muncul itu bukan negasi. Yang paling banyak muncul di SKD itu adalah silogisme atau kesimpulan. Nah, kesimpulan itu paling banyak muncul nih. Nah, gitu. Oke ya. Oke, aman ya. Sip. Oke. Aku bahas semua lengkap kok, teman-teman ya. Oke, yuk lanjut lagi. Silakan. Waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Silakan. Oke. Silakan. 1 menit 30 detik lah, silakan. Tungguin. Aku nggak tungguin aja. Yang tadi berlaku satu arah aja. Betul Mbak Nada, satu arah aja. Betul. Yuk usahakan benar semua. Ini jebak, pasti kejebak ini. Hati-hati, ada sama semua berubah. Hati-hati, semoga betul semua. Sudah Mas Web, tapi masih 74. Tunggu bentar apa Mbak ya? Apa luncurin aja ya, biar cukup ya waktunya. Iya, Luncurin iya. Mbak. Ini ada banyak banget soalnya. Oke, ini cuman antara ini sama ini. Oke, oh masih tipis sih, tapi ada aman sih. Oh, ini nih, nih. Aman nih. Negasi dari jika ada ujian sekolah, maka semua siswa belajar dengan rajin, ya kan? Berarti lawannya jadi ingkaran dari P dan ingkaran Q. Oh, P-nya berarti ada ujian sekolah. Ingat ini semua. Semuanya berubah atau enggak, teman-teman? Semua berubah atau enggak? Semua berubah enggak? Ya, berubah. Kan ingkaran Q. Oh, mata Mbak Citra malah berunah. Apa itu Mbak? Berubah Mbak? Ya, Hersin. Kamen Rider.
Hensin. Wah, tahu Hensin toh? Mas iki toh. Weh, sama Mas, Wibu. Wah, koncoan iki Mas Dimas. Weh, Wibu deh Mas. Hensin. Wah. CS kental iki toko 1. Wah, di sini ada toko 1. Woi, konco guys, Kamen Rider dikit. Mbak seneng aku Mbak. Oke, toko 1 neng ini. Wah, mantap. Semakin semangat ngajar iki. Hanya satu Weh, server. semua. Semua berarti lawannya ada atau beberapa. Yang B. Wow, mantap. Ingkaran dari pernyataan. Pada hari Senin, siswa Al-Faiz memakai sepatu dan. Nah, ayo loh. Dan berarti ini P dan Q. Maka berubah jadi ingkaran P atau ingkaran Q. Ayo, yang mana? Pada hari Senin, siswa Al-Faiz tidak memakai sepatu hitam atau tidak memakai atribut lengkap. Yang B. Oke. Mulai paham. Alhamdulillah. Nah, Kak, pas soalnya beda kok jawabannya langsung pada mecah ya, Kak ya? Ya, karena pertanyaan soalnya beda. Pertanyaannya ekuivalen, bukan ingkaran. Kak, ekuivalen aku nggak nyambung, Kak. Ekuivalen itu bahasa matematika toh. Ekuivalen itu artinya apa? Ayo, ada yang tahu ekuivalen artinya apa? Betul, Mas. Setara. Oke, berarti yang podo, yang nilainya setara gitu ya. Oke, berarti kalau ini gimana, Kak? Aku bingung nih, Kak. Oke, coba ya. Bentar. Oke, aku ekuivalen ya. Ini rumusnya yang pertama. Oke, yang A. Kalau P dan Q itu akan setara dengan Q dan P. Berarti gini, aku dan Aldo setara sama aja Aldo dan aku. Faiz dan Aldo setara sama Aldo dan Faiz. Jadi kalau dan itu boleh dibalik-balik. Nggak masalah, nilainya setara. Berikutnya. Atau juga setara. Q atau P. Ini atau ya, ini atau. Ini dan. Oke, ini atau. Oke. Oh, berarti Q atau P sama. Faiz atau Vira. Itu sama aja Vira atau Faiz. Nah, sama aja ya teman-teman ya. Wah, mantap kalau kayak gini. Berarti bisa aku lanjutin nih. Yang sering ditanya, sayangnya bukan dua ini. Tetapi di beberapa soal, ini bakal kepake. Jadi saranku, ini juga harus ingat. Yang sering ditanya adalah ini. P maka Q. Nah, ini nih. Ini jadi apa toh, Kak? Jadi ingkaran Q maka ingkaran P. Nanti teman-teman, untuk level tinggi itu akan disampaikan di part yang kedua, yang silogisme bagian level dewa, nanti akan disampaikan di minggu depan. Nah, itu penting banget. Nanti ada beberapa hal yang nggak bisa disimpulkan. Nah, nanti pakai yang itu. Nah, sekarang kita pakai yang ini dulu ya, yang bisa disimpulkan ya teman-teman ya. Ya, contoh soalnya gini. Jika Faiz belajar, oke, maka ia lulus ujian. Artinya ini sebagai P, oke, ini sebagai Q. Ketika ditanya ekuivalen, maka ya jawabannya teman-teman menggunakan rumus yang ada di atasnya. Walaupun nanti ada rumus yang lainnya, tetapi kita belajarnya satu-satu dulu biar paham. Yang ini dulu. Oh, berarti ini jadinya apa nih kira-kira ya? Ada ya, yang tahu nih. Jika Faiz belajar maka ia lulus. Pakai jika nggak jawabannya? Jawabannya pakai jika nggak? Pakai, betul. Ini kalau ada kayak gini, ini pakai jika. Oke, berarti jadinya jika iyanya kita ganti. Jika Faiz lulus, maka ia rajin belajar. Boleh dicatat dulu, silakan. Oke, silakan catat dulu. Oke, pelan-pelan bertahap. Materinya banyak, oke. Tapi kita akan bahas semua. Bukan. Oh ya, cuma dibalik. Kalau ya bukan negasi, nggak pakai tidak, Kak. Oh iya, sorry. Ya, sorry. Aku salah, Mbak. Waduh, aku yang salah, guys. Aku ini kurang kata tidak. Walah.
Lupa guys. Makasih ya udah diingetin. Oke, ya. Oke. Ntar aku hapus aja deh. Oke, sorry. Oh iya, terima kasih. Jika Faiz tidak lulus ujian, oke, maka ia tidak belajar. Oke, sorry, ada negasinya. Jika kapan tidak pakai? Oh, gini Mas Rafif. Jika itu dipakai ketika ada lambang kayak gini. Ini satu paket bacanya. Jika maka. Jadi lambang panah kayak gini harus dibaca jika maka. Oke. Makasih Aldo. Oke, paham ya teman-teman? Oke, monggo di screenshot ulang. Sorry, tadi ada yang kutil. Oke, aman. Oke, ini yang kanan P dan kiri Q. Kasih ya. Oke. Oke. Udah ya? Udah. Ini ekuivalen, beda pertanyaan ya. Kalau tadi negasi, ini beda pertanyaan ini. Kalau kalau ada soal, kalau D soal ada jika berarti jawabannya jika ya Kak. Ah iya. Gimana ya Mbak maksudnya? Mbak Sarah gimana tuh Mbak maksudnya? Kalau di soal ada jika berarti jawabannya jika. Ya kalau ekuivalen Mbak. Ya jawabannya kayak gini. Kalau lebih tepatnya bukan kalau di soal ada jika jawabannya jika gitu, bukan. Kalau nanti jawabannya berupa panah kayak gini, berarti ada kata jikanya, Mbak. Lihat ya. Oke, silakan polling ulang, Mbak, nomor 10 aja, Mbak. Biar mantep. Oke, Mas Feb. 33 detik. Polling ulang ya. Oh, ntar Mas Sirajudin Akbar, aku jawab habis ini Mas. Ntar Mas aku jawab habis ini. Ntar aku jawab. Ntar nunggu pollingnya muncul. Oke. Oke, aku jawab ya Mas. Nih. Gini, Kak, pernah nggak Kak di soal itu nggak ada kata ekuivalen, nggak ada kata ingkaran atau negasi? Pernah, banyak malahan. Lah itu terus kayak mana Kak? Jawabnya pakai apa? Nah, kalau dia nggak nanya ekuivalen, dia nggak nanya negasi, dia itu biasanya cuma menyimpulkan. Cuma nyimpulin doang. Udah, misalkan ada pernyataan satu, jika saya makan, saya pintar. Jika saya makan, saya pintar. Jika saya makan, saya kenyang. Jika saya kenyang, maka saya apa gitu misalkan ya. Ya udah, berarti nanti kalau nggak ada pertanyaan apa-apa, itu berarti tinggal nyimpulin aja gitu. Jadi kalau di soal itu ada ingkaran, jawab pakai rumus ingkaran. Kalau di soal itu pertanyaan ekuivalen, jawab pakai rumus ekuivalen. Kalau di soal itu pertanyaan simpulan, jawab pakai rumus simpulan. Tetapi kalau tiga-tiganya ini nggak ada, tiba-tiba ada pernyataan, maka itu berarti nanyain tentang kesimpulan. Oke. Wah, udah masuk sholat maghrib, Mbak. Boleh, Mbak, monggo. Nanti bisa di ini ya. Nanti bisa lanjut juga, nggak apa-apa, di sholat ya. Wah, ini di sini jam 5 ya. Wah, semangat teman-teman. Wih, keren-keren. Nah, ya kesimpulan ini yang ada rumusnya, Mbak. Nanti kesimpulan bisa pakai logika, tetapi nanti aku bantu dengan rumus buat teman-teman yang mohon maaf itu nggak bisa pakai logika ketika ngerjainnya. Jadi nanti pakai rumus gitu. Oke. Oh, di Makassar udah jam 18.00. Oke, ya aman ya teman-teman sampai sini ya. Aman ya? Jawabannya yang A. Oke, aman. Sip, kita lanjut teman-teman. Soal berikutnya. Oke, ya Mbak, lanjut Mbak, monggo. Oke, 33 detik deh, 2 soal.
besok kalau ujian kan ini biasanya muncul sekitar 5 soal tuh sampai 10. 5 3 sampai 5. Itu kalau bisa bener semua teman-teman. Aku yakin bisa kok. Lah kok optimis sih Kak bisa, kenapa? Ya karena teman-teman yang kemarin tes di bulan Juni sama Juli itu kan ya soalnya mungkin tidak beda jauh kan. Mereka aja itu banyak yang cuman salah 2. Itu salah 2 itu karena apa? Error ininya, aplikasinya error. Jadi itu tulisannya ada yang 1/2 di atas, 1/3 di pojok kanan gitu, error gitu, tidak terbaca dengan jelas. Kadang gini, kata siswanya kemarin gini. Jadi ininya tidak ada gitu. Ini operasi apa di depan gitu? Emang error soalnya gitu. Yo, jadi semangat pokoknya, teman-teman. Cara tahu salahnya nomor berapa bagaimana Kak? Ya ini Mas, nanti waktu selesai kita ngerjain kan nanti muncul di ini ya kan, kita bisa ngira-ngira salah berapa di nomor berapa gitu kan. Ya Mbak, bener siswa-siswanya itu ya cuma salah 2 Tio dari 35, salah 2, salah 3, dah rata-rata salah 5. Bener. Asli, bener-bener. Nilainya itu ya 165, terus ada juga yang nilainya 155, gede-gede semua. Mantep. Aku yakin teman-teman juga bisa kok. Yuk, gaspol teman-teman. Bisa. Sudah Mas Feb. Nah, yuk. Oke, B sama oke ini ngapa ini? Ini kayak ragu gitu. Oke, bentar Mbak. Kak, ini jawabannya B ya. Oke, yang B, 11B. Mahasiswa tidak masuk sekolah. Ini, ingat ini P-nya. Oke, pelajaran tidak bisa berjalan dengan baik. Oke. Tanya adalah ingkarannya. Maka jawabannya harus ingkaran P, maka ingkaran Q. Ingkaran Q, maka ingkaran P. Wah, beberapa siswa tidak masuk sekolah, maka pelajaran tidak bisa. Berarti jawabannya harusnya Mbak, internetku putus nggak Mbak? Enggak Mas Febri. Enggak ya. Berarti jawabannya pelajaran tidak bisa berjalan dengan baik. Ini kita coret. Jadi pelajaran berjalan dengan baik. Wah, antara B, C, antara A. Wah, yang mana nih? Ingkaran P, beberapa itu jadi semua. Oke. Tidaknya hilang. Berarti, yang C. Oke, sampai sini. Aman? Aman sampai sini. Besok pokoknya harus mantep jawabnya, nggak boleh ragu. Udah dikasih rumus-rumusnya, harusnya lebih mantep jawabnya. Lanjut. Oke. Sekarang kita akan masuk berapa di ekuivalen sama ingkaran berapa sama-sama berubah. Yap. Ya sebenarnya yang membuat dia berubah karena ininya loh. Dia tuh berubah tuh karena lambang ini yang bikin dia berubah. Loh, ini kan lambang ingkaran P. Nah, karena ada kata ingkaran, dia berubah. Semua jadi beberapa jadi semua. Mbak, putus-putus ya. Oh iya Mas Feb. Baru ini. Sekarang Mbak putus-putus? Enggak. Sebelumnya iya. Gimana teman-teman, masih putus-putus? Putus lagi Mas Feb. Kenapa ya Mbak? Apa harus ini dulu Mbak, ganti data seluler coba? Iya, coba. Oke. Bentar Mbak, aku ganti datanya. Bentar. Internetnya kenceng loh padahal di sini. Update lagi. Oke. Halo. Tes. Mbak Riza, aman? Iya, tadi sempat ngilang. Hilang ya? Oke, aman ya? Nah, udah. Udah aman ya? Oke, lanjut Mbak. Berikutnya, penarikan kesimpulan.
Nah, inilah salah satu soal yang paling favorit ditanyakan di SBM maupun di SKD. Ada 3 teman-teman, ya harusnya teman-teman juga udah tahu. Yang pertama itu apa ya, lupa aku. Yang pertama silogisme, rumusnya kayak gini. Premis 1, premis 2, kesimpailah. Kesimpailah. Nah, ya, kesimpulan maksudnya ya, kesimpulan. Nah, premis itu artinya pernyataan. Pernyataan 1, pernyataan 2. Nah, premis 1, premis 2, kesimpailah. Nah, premis satunya gini, jika P, jika Q, maka R. Ada 3 Kak pernyataannya. P, Q, R. Waduh, ada yang tahu nggak nih kira-kira nih? Aku ya soalnya misalnya gini. Jika Karis belajar, oke, maka ia lulus. Oke. Yang keduanya, jika Karis lulus, maka ia senang. Oke. Ya, jika Karis belajar maka ia lulus. Jika Karis lulus maka ia senang. Berarti coret, ya kan? Berarti jawabannya P maka R. Jika belajar maka ia senang. Oke, jadi jawabannya ini yang P, ini P-nya, ini yang R-nya. Oke. Kak, ada nggak Kak soal sulit gitu Kak? Ada. Soal yang sulit kayak gini. Nah, misal jawabannya harusnya kayak gini, tetapi nggak ada di jawaban. Mbak, suaranya putus-putus ya Mbak? Enggak, Mas Febri. Iya enggak, putus-putus tuh Mbak. Di aku aman nih. Aman ya? Duh, ngapa ya Mbak ya? Duh, Mbak. Pakai koneksi awal aja Mbak kayaknya. Iya, coba Mas Feb. Cuman di aku nggak apa-apa sih, Mas. Oh, bentar Mbak. Loh, tes. Iya, Mbak, aman ya Mbak? aman. Kalau sore itu kayak gitu ya Mbak? Ada yang putus-putus, ada yang enggak. Oh ya, sore ya. Waduh, semoga aman lagi Mbak. Oke, aman ya. Nah, Kak, kalau yang sulitnya kayak mana Kak? Sulitnya kadang jawaban ini nggak ada. Kalau nggak ada gimana? Ya. Aduh Mbak, kenapa ya Mbak? Kok putus-putus Mbak? Apa aku itu lift dulu apa ya? Terus masuk lagi gitu? Detik-detik terakhir, ya Mas Febri boleh. Coba. Nggak pakai kamera nggak apa-apa. Nonton kok, tak keluar dulu Mbak, aku Mbak. Iya, oke Mas Feb. Mbak. Oke, tunggu Mas Febrinya masuk lagi. Iya Kak, kayak sinyal. Iya, bukan mungkin lagi, tapi memang sinyalnya. Coba tunggu Mas Febri kembali ya. Let's recall. Mas Febri. Mana ya? Nah, ini. Deredet. Assalamualaikum Mas Feb. Terusnya udah muncul. Oh, ya, aku tahu. Si. Udah boleh. Mbak, suaranya aman Mbak? Aman. Oke, sip. Terima kasih Mbak. Terus, oke, kita mulai lagi. Nah, sip. Rame. Terus, oke. Nah, Kak, kalau jawabannya kayak gini nggak ada, gimana Kak? Kak Ferry putih, makas sedang sayang.
Sedang sayang-sayangnya tau wih. Aduh. Nah, ini kalau nggak ada jawabannya, teman-teman pakai ini ya. Pakai ekuivalen ya. Ini setara. Ini ketika nggak ada jawabannya. Nanti kalau soalnya levelnya hot, kita udah seneng-seneng harusnya kayak gini ketemu, tetapi sama pembuat soalnya nggak ada di pilihan. Maka kita ubah ke bentuk setaranya. Paham ya teman-teman ya? Kalau nggak ada disesuaikan aja. Paham? Oh nanti Mas Ananda, nanti ada Mas, nanti ada. Sabar ya Mas, sabar ya. Nanti kita urutan, urutan ya. Oke, ya Mas Agus itu satunya Mas, nanti Mas, satunya lagi ada. Oke, tapi ini aman ya yang ini ya. Ini setara, kalau nggak ketemu nanti bisa pakai ini. Ya itu boleh nanti, tapi nanti tahan. Yang atau nanti yang atau nanti aku keluarin. Oke, ya berikut. Yang kedua, ada juga namanya modus ponens. Ya mirip. Intinya premisnya sama awalnya. Premis 1, premis 2, kesimpailah. Oh, sama Mas Ananda. Kemarin aku ngajar yang Polri, lulus Mas, peringkat 2. Ada juga yang peringkat 1, Selampung Mas, cewek. Lulus aman katanya. Soal-soal kayak gini mah favorit ini. Di mana-mana ada. Oke, premis 1, premis 2-nya jika P maka Q, ini P. Nah, contoh soalnya gini. Jika Lia makan, maka ia kenyang. Oke. Lia makan. Pernyataan keduanya nggak ada jika ya. Tidak ada kata jika karena nggak ada panahnya. Lia makan. Maka jawabannya apa? Oh ini sorry, ini salah nih. Ya ampun. Kutil Mbak. Ya ampun, kutil. Lupusnya R. Nah gitu ya, betul. Oke. Jika Lia makan, maka ia kenyang. Lianya makan, jawabannya kenyang. Oke, pakai logika boleh, pakai rumus lebih boleh, gitu ya. Oke, berikutnya. Berikutnya lagi. Oke. Yang C. Modus tollens. Tollens Wah, nih tollens Premis 1, premis 2, kesimpailah. Jika P maka Q, ingkaran Q. Yo, ingkaran Q. Jika Lia makan, maka ia kenyang. Ini tidak kenyang. Yo, jawabannya apa? Tidak kenyang. Berarti dia, iya. Berarti apa ingkaran Q tidak kenyang nih? Berarti jika ia makan, maka ia kenyang. Ia tidak kenyang. Berarti enggak makan jawabannya. Enggak makan itu berarti apa? Kalau ini P ini Q berarti enggak makan adalah ingkaran P. Oke. Kak, aku tahu lah modus tollens ini asalnya dari mana. Ini asalnya dari ekuivalen. Ekuivalen dari apa? Jika P maka Q, ingkaran Q maka ingkaran P. Tuh kan sama tuh. Nih ini yang pertama, ini yang kedua. Tuh. PQ ingkaran Q, maka jawabannya ingkaran P. Oh, jadi modus tollens itu bisa dikatakan dia diambil dari ekuivalen. Nah, kencot. Nah, ini dia udah kencot ini. Nah, gimana? Paham? Oke. Oh, Mbak Ayu nanya, kalau ingkaran P itu dijawab nanti Mbak, ada materinya. Tenang Mbak, ada. Aku jawab sekarang ya Mbak. Kalau ingkaran P jawabannya nggak bisa disimpulin Mbak. Nggak bisa disimpulkan nanti jawabannya. Mau screenshot dulu boleh? Oke. Lanjut. Oke. Mana? Ini. Oke.
Lanjut. Oke. Oke, kita akan jawab bareng-bareng. Oke. Nomor 13 contohnya ya. Contohnya ini soalnya ini Marco rajin menabung maka dia disayang mama. Yuk 13 apa jawabannya? Apa nih Mas Marco nih? Ini seniorku ini Mas Marco ini. Yuk Mas, sampai apa Mas? C. Wah, Pietro Mas Marco masa jawabannya C. Jawabannya yang E. Ya, jawabannya yang C, teman-teman ya. Oke, jawabannya C. Ya. Jika Marco rajin menabung, maka Marco disayang mama. Ekuivalennya apa? Ekuivalennya berarti dia tidak disayang mama, maka Marco tidak rajin menabung. Aman. Yo, ini silogisme nomor 14. Silogisme nomor 14. Yo, jawabannya mana? Oke. Ini P, maka Q, ini Q, maka R. Mbak Rizky nih, Mbak Rizky itu baru komen orangnya 210. Coret. Nah, P maka R. P-nya itu kehujanan, demam. Berarti cari yang kehujanan demam. Jawabannya yang C. Oke. Aman ya? Sampai sini aman? Aman? Oke, aman. Oke, lanjut. Oke, silakan 30 detik dari sekarang. Monggo. Lima 57 Mas Feb. Bentar ya Mbak, tungguin biar banyak. Oke. Semoga benar semua ya, nggak usah dibahas ya kalau benar semua ya. Lanjut aja ini. Yuk. Yuk. Wait, Mas. Nah, Oke, B. Ya, oke. Oke, ini P dan ini Q dan ini Q, ini R. Oke, berarti jawabannya jika BBM naik, maka semua orang tidak senang. Yang B. Oke, 16. Jika masyarakat membuang sampah pada tempatnya, maka lingkungan bersih. Jika lingkungan bersih, maka hidup akan nyaman. Oke, jawabannya berarti P maka R. Berarti masyarakat membuang sampah, jika masyarakat membuang sampah pada tempatnya, maka hidup akan nyaman. Yang A. Oke, aman ini kayaknya. Mantap. Kita lanjut. Oke, silakan. Mbak, 30 detik lagi dari sekarang. Paling enak kalau belajar gitu pakai PC nggak sih Mbak? Atau pakai laptop gitu maksudnya enak. Kalau pakai HP tuh kayak kecilan ya. iya Mas Feb. Pakai PC enak banget ini. Apalagi yang layarnya itu gede gitu. Mantep. Kayak ngajar ketara jelas, pori-pori ini jerawate kabeh noda-noda hitam setengah jelas. Wes. Aduh. Asli mantep. Yuk, gas. Oke, sudah Mas Feb. Ya.
Oke, aman, aman kalau gini mantep. Ini cocok deh. Oke, semua orang ke pantai saat tidak hujan. Hari ini semua orang ke pantai. Yo, berarti nggak hujan. Betul. Tempat makan bakso dan soto ramai saat hujan deras. Saat hujan deras dia ramai. Nah, oh, saat ini nggak hujan deras. Jika P maka Q ingkaran Q. Wes, auto jawabannya ingkaran P. Jawabannya berarti tempat makan bakso dan soto sepi berarti ya. Tinggi. Jawabannya yang E. Oke, mantap. Lanjut. Oke, silakan 3 soal langsung, waktunya 1 menit dari sekarang. Oke, monggo. Oke. Orang bawah nih. Oh, udah maghrib, Mas. Oh, boleh kalau mau sholat dulu nggak apa-apa, nanti disambung lagi, Mas. Nggak apa-apa, boleh. Ya, Mbak. Langsung share ya, Mas ya. Ya, boleh, Mbak. Yuk. Ya, nggak apa. Oke, B. Kalau aman aku gas saja ya. Ini C. Ini A. Oke, betul. 19 jawabannya yang B. Kalau ada teman-teman yang bingung, komen ya, komen. Kak, bahasin Kak nomor 20 atau 21 gitu ya. 20 jawabannya yang C, 21 jawabannya yang A. Oke, nggak ada yang nanya ya. Pokoknya kalau teman-teman bingung di nomor berapa, nanya. Nah itu. Kak, aku tuh bingung loh Kak. Kok jawabannya semua Kak? Ngapa nggak sebagian Kak? Nah, gini. Jika merasa bingung, maka harus berdiri. Logikanya. Jika ngerasa bingung, berdiri. Berarti kata itu ditujukan untuk sebagian orang apa semua orang yang bingung? Coba dilogikain. Semua apa sebagian? Yang bingung berdiri ya. Berarti kalau dia ngerasa bingung, maka dia pasti berdiri. Berarti itu ditujukan untuk semua orang. Nah, maka karena ini maknanya adalah semua, maka jawaban tepat adalah semua. Nah, paham ya? Oke, aman teman-teman. Nah, ini sama nih. Jika bingung berdiri. Jika berdiri maka angkat tangan. Maka jawabannya PR. Oke. Beda ini Mbak. Kebalik ini Mbak. Beda ini kebalik. Nah, nanti di materi berikutnya itu akan ada namanya implikasi yang tak sama. Jadi nanti PQ itu nggak sama dengan QP. Nah, itu tidak sama. Contohnya apa, Kak? Contohnya gini. Nasi bisa menjadi bubur, tetapi bubur belum tentu bisa jadi nasi. Nah, gitu. Oh, Kak, misalnya gini. Semua guru bisa mengajar. Apakah semua yang bisa mengajar adalah guru? Belum tentu. Maknanya berbeda. Oke. Nanti dipelajarin kok teman-teman, tenang aja ya. Oke, lanjut ya. 21 aman ya. Oke, kita lanjut. Ya, Mbak. Silakan, Mbak. Waktunya 30 dari sekarang.
Dua-dua Mas Web. Boleh? Apa nggak apa-apa Mbak? Oh, enggak, biar cukup waktunya. Oke, JOB ini nggak usah nih ya. Ini kan rumusnya jika P maka Q, jika Q maka R, jawabannya PR. Tetapi karena jawabannya nggak ada yang memenuhi PR, harusnya kalau ayah pergi maka adik pergi, nggak ada, maka bisa diganti sebagai ingkaran R maka ingkaran P, yaitu yang C. Ya ini sama, 23 juga yang C, 24 jawabannya yang B. Oke. Gimana? Sampai sini kayaknya aman sih Mas Ian karena semuanya benar. Jadi aku lanjut aja. Nanti kalau ada yang masih bingung, tanya aja. Biar cukup ya, efektif. Oke Mbak, monggo Mbak. Lagi Mbak, 30 detik aja. Oke. Kan udah ngeprint sambil ngerjain yang udah di print. Oke. Oke. DAC. Kan. DAC. Oke. Bapak mengikuti karate sepulang sekolah. Ini atau ya, hati-hati. Siswa hanya boleh mengikuti suatu kegiatan ekstrakurikuler yaitu musik atau karate. Bambang ikut karate sepulang sekolah, berarti dia nggak ikut musik. Nah, karena apa? Karena ini pilihan. Ini pilihan ya teman-teman ya. Oke. Kenaikan harga bahan bakar BBM pasti diikuti oleh kenaikan tarif minimum angkutan umum. Setiap tarif angkutan umum mengalami kenaikan, selalu diikuti dengan kebutuhan harga pokok. Berarti PQR. Jawabannya PR. Oke. Kenaikan harga BBM sama harga pohon pokok. Berarti yang A. Aman. Sip. Master-master semua nih. Kenaikan bahan baku naik, maka produksi meningkat. Kenaikan biaya produksi barang menimbulkan penurunan laba pabrik. Berarti ini R. Sama ini PQ, QR, maka PR. Jawabannya oke, sip. Aman teman-teman, nggak ada masalah sih, nggak ada masalah. Holly ini, Holly sih, siapa sih? Siapa nanya itu? Ntar. Nanti sih mau. Oh, Mbak Dita Purnama, Mbak. Ini kan atau Mbak, dia pakai pilihan Mbak. Jadi dia milih salah satu. Dia suruh milih musik atau karate. Dia milih karate, berarti dia nggak milih musik Mbak. Gitu. Aman ya Mbak ya? Oke, aman. Gak apa-apa. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Oke, yuk berikutnya, monggo. 33 detik. Udah 5.30. Cepet ya. Kak izin Bita maghrib ya Mas, monggo Mas. Semangat Mas, nanti PDF-nya di-download Mas. Wah, udah pada maghrib ya di sana. Mbak Riza udah maghrib belum Mbak Riza? Masih ngaji-ngaji Mas Web, mau maghrib. Mau maghrib ya? Ngon aku urung apa-apa lho Mbak, urung tau-tau ngon aku. Pucuk. Pucuk belah gini Mbak. Sudah. Share. Share, oke. ED aman lagi, aman semua nih. Nanti yang aneh baru kita bahas ya, ini aman. Berarti, oke. Nah ini Mbak, nomor 31 sama 30 ini biasanya takutnya ada yang kutil ini. Dia tidak pakai rumus dia pakai logika, dia udah mulai pakai logika. Kita tes ya Mbak ya, coba waktunya 33 detik juga, silakan. Ini penting ini, 31 penting. Beda materi. Tambahan ini.
Ya, monggo Mbak Maulita izin dulu nggak apa-apa. Oh ya teman-teman, ini waktunya sudah 5.30 tapi nggak apa-apa. Kalau teman-teman mau leave silakan, nggak apa-apa boleh. Tapi kalau misalkan teman-teman mau lanjut terus nggak apa-apa. Ini aku pengen lanjutin sampai nanti sampai materi yang terakhir ada satu lagi. Paling sekitar 5-10 menit lagi lah. Oke. C. Nah ini masih ragu ya. Oke, jawabannya yang C. Untung nggak ada yang jawab E ya. Nah, kita ke 31 nih. Coba kita ke 31. Jika kabut asap meningkat, maka pilot membatalkan penerbangan. Oke. Jika debu semakin tebal, maka keluarga memakai masker. Ini beda ini. Ini ibaratnya R, ini ibaratnya S. Beda, Kak. Beda. Ini nggak bisa, Kak, disimpulkan. Ya memang orang pertanyaannya beda. Pertanyaannya nih. Pertanyaan nih. Kabut asap meningkat atau debu semakin tebal? Kabut asapnya meningkat, ya kan? Atau debu semakin tebal? Oh, berarti ini ngambil satu-satu, Kak. Berarti ini ngambil satu-satu. Nah, ya. Kan PQ RS ya. Ketika PQ ininya P, ya kan? Maka kesimpulannya apa nih, Kak? Gimana nih kesimpulannya? PQ P, berarti jadinya harusnya ini Q, ya kan? PQ P berarti ini Q. Ataunya berubah atau tidak? Berubah atau tidak? Mbak Fitri minta bahas 29 ya. Ataunya berubah atau enggak? Berubah enggak? Tidak berubah. Kenapa enggak berubah? Karena ini kesimpulan atau setara. Dia tidak berubah. Atau itu berubah ketika pertanyaannya adalah ingkaran, teman-teman. Jika kabut asap meningkat, maka pilot membatalkan penerbangan. Nah, kabut asapnya meningkat, maka jawabannya pilot membatalkan penerbangan. Atau, tetap atau, debu semakin tebal, maka keluarga memakai masker. Jawabannya ini S. QS, maka jawabannya yang A. Oke, gimana? Paham? Untuk ini paham? Dia disimpulkan sendiri-sendiri. Dia disimpulkan sendiri-sendiri. PQ, PQ, RS, ditanya R, berarti kesimpulannya S. Dia sendiri-sendiri menyimpulkannya. Aman ya? Aku lanjutin apa? Enggak, ini enggak, Mbak, ini tidak bisa dicoret ini. Ini tidak bisa dicoret ini. PQ, RS tidak bisa dicoret. Lambangnya beda. Ini beda nih. Kabut asap, penerbangan, debu, masker, beda. Ya, aman. Tuh. Lanjut ya. Oke, yuk coba lagi 20 detik. Silakan 20 detik. Ini kadang muncul ini, banyak tipe soal kayak gini nih. Ini banyak yang salah ini, bener. Anak-anak UTBK aja ngerjain ini banyak yang tergocek. Anak UTBK yang dia harusnya sering belajar gitu, tergocek mereka. Tungguin lah Mbak, Mbak. Kita mentok jam ini ya Mbak, 5.40 ya Mbak. Oke Mas Feb, 5 menit lagi berarti. Ya siap Mbak. Oke. 41. Ya Mbak. Oke, jawabannya kok beda. PQ cuaca cerah maka siput murah. Ini beda ya, RS. Nah, yang ditanya apa? Yang ditanya dari ini, yang ditanya adalah
tidak pergi ke pantai. Tidak pergi ke pantai berarti ingkaran ki, atau seafoodnya tidak murah. Nah, oh berarti ini coba jawabnya dipisah. PQ ingkaran ki, ya kan? Atau RS ingkaran S. Nah, ini kayak tadi nih, ini modus tollens. Kalau makan aku kenyang, aku nggak kenyang, berarti aku nggak makan. Wow, kayak tadi ya, kalau makan kenyang, aku nggak kenyang, berarti nggak makan. Oke, ini berarti sama. Oke, nah berarti ini jawabannya ingkaran P, ingkaran R, ingkaran P. Berarti mobil tidak penuh ini, mau bensin mobilnya nggak penuh, atau cuaca tidak cerah, yang B. Oke. Oke, gimana untuk bentuk ini aman? Aman ya? Paham, sip, aman. Oke, aku skip aja ya. Ini biarin buat PR ini. Ini sama biarin buat PR. Ini sama juga ini kayaknya. Oh, enggak, ini beda nih. 35 nih. 35 ini sulit 35. Silakan teman-teman. 35 aja, Mbak. Silakan. 1 menit. Oke, 1 menit. 35. 35 aja ya. 35 aja. Tuh, matanya pedes banget, Mbak. Duh. Situ. Kecamatan Mas Feb. Oh, kecamatan kono. Duh, malah ngopi. Bar iki ngajar meneh, Mas. Bar magrib ngajar kelompok sitoke sampai jam 09.00 lagi. Tapi seru, Mbak, ngajar materinya campur-campur itu beda-beda, seru gitu. Kalau tadi di offline pelajarannya ini bahasa Indonesia tadi pelajarannya. Ini Mas, dolan. Bahasa Indonesia ini seru loh, Mbak, materinya nih. Kocak. Yang nanti malam kan Mas Feb? Oh, nanti malam. Sama. Nanti malam. Oh. Di Lampung, Mbak, di Lampung. Di Maps, ketik aja di Maps Privat Alfaiz, Mbak. Woi, nanti muncul. Siap. Oke. Harus. Boleh, Kak, boleh banget. Oke, C. Satu aja ya, coba ya, kita lihat jawabannya ya. Pada saat menjelang liburan, Santi berencana keluar kota. Jika Santi ke Jogja, ia tidak mengajak adiknya. Ia akan mengajak adik. Jika Santi ke Bali, dia akan mengajak temannya. Ya kan, ini Jogja, Jogja, ini adik. Ini Bali, ini teman. Beda nih. Pada saat liburan, ia tidak mengajak adik atau temannya. Waduh, dia nggak mengajak adik atau dia nggak ngajak temannya. Ya berarti jawabannya kayak tadi. Berarti jawabannya ingkaran P atau ingkaran R. Jawabannya berarti Santi tidak pergi ke Jogja atau tidak pergi ke Bali. Kak, nggak ada, Kak, Santi nggak pergi ke Jogja atau ke Bali. Ingat teman-teman, bahwa P atau Q setara dengan Q atau E atau P. Oke, berarti atau itu boleh dibolak-balik. Nah, ya bahasa Indonesia aku Mas yang ngajar, betul. Yang C jawabannya. Aduh, iya Mbak Maulita, maaf cepet-cepet waktunya habis sih soalnya. Nah, Kak, kalau D ini kenapa salah? Dia tidak sesuai dengan rumus. Walaupun mungkin secara logika mau masuk gitu, tapi rumusnya nggak masuk, maka dia salah. Yang lebih menang ya rumus, karena rumus ada pembuktiannya. Rumus lebih menang, ada pembuktiannya. Ya ada, habis ini TKP, minggu depan TKP, TWK, rame minggu depan TKP sama TWK-nya. Oke. Aman lah ya teman-teman ya. Oke, lengkap, ada TKP, TWK, bahasa Indonesia, lengkap. Oke, yang ini kayaknya bisa dikerjain di rumah lah ya ini ya. Aku contohin satu, mengerjakan PR atau mendapat sanksi. Tidak mendapat sanksi, berarti dia mengerjakan PR. Kuliah di UI atau IKJ, tidak kuliah di UI, berarti dia kuliah di IKJ, gitu ya. Oke.
Oke, kayaknya ada nanya 41 terakhir. Oh, 41 ini. Jika belanja lebih dari 500.000, maka ia mendapat diskon 5%. Nah, lebih dari 500. Gimana kalau belanjanya 500? Kalau belanja kayak gini dapat diskon nggak? Dapat diskon nggak belanja kayak gini? Tidak dapat diskon. Artinya dia hanya dapat diskon ketika lebih dari 200. Maka lawannya, ya kan, ibu tidak mendapat diskon 5%. Berarti ibu itu belanjanya, ya, belanjanya mana nih? Nah, yang A apa yang D? Iya, yang D. Kenapa? Kalau kurang dari 500, berarti 500-nya kemana? Kan 500 juga tidak dapat diskon. Berarti jawabannya yang D lebih tepatnya. Oke, aman lah ya teman-teman ya. Nih kayaknya sisanya nanti ada Mbak ya pembahasannya Mbak? Gimana Mas Web? Ada pembahasannya Mbak yang ini Mbak ya, sisanya Mbak ya? Iya, nanti disilangin aja. Oh ya, sisi lain Mbak ya. Oke. Mbak 38 Mbak nanya Mbak Widya. Bentar. Sekarang Mbak ya, bentar Mbak. Aduh, piye iki? Waduh, piye iki? Waduh, piye iki? Waduh. Bentar, kita misalnya pakai rumus. Oke. Nah, soal ini nomor 38 ini bisa dijawab dengan logika, tetapi lebih enak pakai rumus. Kak, ini emang bisa Kak dirumusin? Ya, bisa. Gini caranya. Bentar ya. Atau ini bisa kita ubah. Nah, bentar ya. Ekuivalen jika P maka Q itu kan gini. Lingkaran Q maka lingkaran P. Nah, teman-teman, ada satu lagi secara pembuktian rumus. P sama Q ini setara sama lingkaran P atau Q. Oh, alah Kak, rumusnya 2 loh. Waduh, apa ini? Waduh. Oh iya 2, rumusnya ada 2 gitu. Satunya atau. Oh berarti kalau aku punya kayak gini Kak. Misal nih Kak. Lingkaran Q atau R. Jadinya apa Kak? Jadinya ya Q maka R. Nah. Oh alah rumusnya ada 2. Berarti ini berubah dong. Jadi lingkaran P. Lingkaran Q maka lingkaran R. Nah. Yo wes, ini dijawab nih. Yuk simpulin. Coret pakai rumus lo ini. P maka R. Lalu yang ini sendiri. Tes, masuk ke sini. Jika makan maka kenyang. Lingkaran R tidak kenyang. Berarti tidak makan. P-nya apa? P-nya hari panas. Berarti jawabannya tidak panas. Sudah 115 menit teman-teman. Kita belajarnya cukup lama banget. Jadi kayaknya aku harus cukupin teman-teman. Pokoknya teman-teman terus belajar dan semangat belajar. Minggu depan kita 3 kali pertemuan ya. Jumat, Sabtu, Minggu. Dengan materi-materi yang enggak deh. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Pokoknya 4 pertemuan. Dan itu kemungkinan banyak di TWK sama TKP. Pokoknya semangat teman-teman. Ini udah ini Mbak. Udah 115 menit Mbak. Udah hampir 2 jam ya. Aduh, suara dek teh ya. Aduh, sampai jumpa. Ngajar lagi. Lalu, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih Mas Febri. Teman-teman juga makasih.